Halo Rafa, suara saya sudah terdengar. Halo, terdengar, Mister. Oke, kita langsung mulai ya untuk pertemuan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Rafa. Malam. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Ramadhanitra Christian, Ya, menjadi tutor untuk mata pelajaran matematika. Sekarang Rafa ya, kelas 10 SMA, betul tidak? betul. Betul kan ya? Oke, Ya, Rafa kayaknya panggil Kak aja nggak apa-apa ya? Nggak, oke, Kak. ya. Kalau Ya, Mister kayaknya kejauhan. Oke, ya, itu saja. Rafa dari mana? dari SMA 8 Bandung. SMA 8 Bandung. Sudah masuk Ya, sekolah sudah. minggu keberapa sekarang? Minggu ketiga. Minggu ketiga ya. Matematikanya Ya, udah sampai mana dari ya. sekolah? Oh, sebenarnya kayak balik lagi ke materi SMP sih yang SPLSP, variabel Oh, satu variabel. masih SPLV. Hmm. Iya, nggak tahu kayak balik lagi ke materi SMP. Oh, oke Ya, oke. kirain Ya udah. belum kali. Kirain bakal langsung ke apa eksponen, taunya SPLSP dulu. Betul, karena Kak Ditra juga kurikulum Merdeka itu kan memang setiap sekolah berbeda-beda ya. Iya, Jadi penyesuaiannya agak susah. Nanti kalau udah dapat buku kabarin ya. Nah, untuk malam ini kita belajarnya akan eksponen. Eksponennya ya, akan dilanjutkan sampai ke fungsi eksponensial, gitu ya. Jadi oke. eksponennya bukan eksponen yang di SMP, eksponen dasar kan kalau yang di SMP itu. Ya. Nah, kalau yang di SMA ini ketambahan, persamaan, dan fungsi eksponensial. Oke. Ada Oke. yang mau ditanyakan? Ini mau masuk ke Learn Algoritma Academy-nya, login sama passwordnya belum tahu. Nanti Kak Ditra kirimkan ya. Di Oke. akhir saja. Nanti Oh, itu di hanya akhirat. buat, ya, untuk Oke. isi refleksi sama presensi doang. Oke? Oke. Ya. Ya, sebelum kita mulai belajar pada malam hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, berdoa selesai. Kita lanjutkan. Kak Ditra akan share screen. Ini kemungkinan kalau nanti Rafa cepat, satu pertemuan bisa. Tapi kalau tidak selesai, maka kita lanjutkan di pertemuan hari Rabu. Karena memang materinya sengaja dibuat dalam satu slide PPT, tapi padat gitu. Jadi kemungkinan bisa dua pertemuan gitu ya. Bergantung nanti kita perkembangannya seperti apa. Oke, sudah Ya, Kak. muncul Pas, belum? Hmm. nanti teh kan hari hari Kamis tuh ada ulangan SPLSP. Nah, dikit-dikit aja nggak apa-apa biar gak lupa gitu. Nanti Oh, soalnya. boleh, boleh. Berarti nanti hari Rabu kita singgung dulu SPLV ya. SP Ya, ya. Yang ya. masih linear satu variabel kan ya? Iya, nggak tahu itu kayak balik Itu kan lagi. SMP banget nggak sih? Iya, kelas 7 malah. Ya udah, ya udah. Hmm. Karena harusnya kalian udah masuk, oh mungkin seperti ini. Dikenalkan yang satu variabel dulu, nanti langsung masuk ke tiga variabel. Karena dari silabus yang Kak Ditra baca, kalau SMA itu tiga variabel udahan. Dua Iya. variabelnya untuk pengantar. Hmm. Jadi dua variabel itu untuk pengantar, baru masuk ke tiga Ya. variabel. Jadi biar nggak kaget kan. Iya. Ya udah, itu dulu. Ya, ya udah yuk kita masuk ke sini. Bentuk eksponen dan fungsi eksponensial. Pasti sudah tidak asing bentuk eksponen yang dipelajari Rafa semasa SMP. Iya, Bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang, betul tidak? betul. Jadi nanti tujuan pembelajarannya kita mengenal kembali bentuknya dan bentuk eksponen. Sifat-sifatnya masih hafal, Hafal. hafal, terus nanti kita mengubah eksponen rasional ke sebaliknya, dan nanti kita belajar fungsi eksponensial, yang Iya. bentuknya itu nanti terbagi menjadi dua, pertumbuhan dan peluruhan. Pertumbuhan dan peluruhan. Terus, nanti akan ada yang namanya persamaan eksponensial. Waktu SMP pasti belum pernah ketemu. Belum. Belum kan? Oke, itu Ya. dulu. Eksponensial itu dimulai dari ide dasarnya pada bilangan gitu ya. Jadi sebelum masuk ke eksponensial, kita itu sebelumnya pernah belajar yang namanya bilangan, yang menjadi dasar adanya si eksponensial. Oke,
Kita akan coba pemanasan dulu sebelum masuk ke eksponennya. Di sini kita akan mengingat kembali bilangan kuadrat. Itu Ya. ada 1, 4, 9, 16, dan 25. Yang berasal dari mana? Dari Dari satu kuadrat, ya 2 kuadrat, dua 3 kuadrat, kuadrat, betul. Tiga sampai kuadrat, 4 kuadrat, sampai dengan 5 kuadrat. Kalau bilangan kubik itu yang dipangkatkan 3, gitu oh ya. iya Itu ya bilangan kubik. Sedangkan kalau akar kuadrat, kebalikan dari kuadratnya. Betul tidak? Jadi betul. kalau Kaditra punya akar 25, maka nilainya adalah 5. Tuh, atau sama dengan ini. Akar 49 sama dengan 7, 7 kuadrat adalah 49. Dan yang selanjutnya itu ada akar pangkat 3. Akar pangkat 3 itu sama dengan eksponensialnya 64 pangkat 1/3. Karena nilai akar itu didefinisikan sebagai eksponensial pangkat 1/2. Begitu ya. Ini Ya bentuk umum yang pasti sudah tidak asing. Oke, di sini ada 2/5. Berapa? 32 32. 3/4. 81 Betul. Akar 81. 9 9. Akar pangkat 3 dari 125. 5 5. Akar 2 rasional atau irasional? rasional. Oh, Irasional. irasional. Apa? Irasional. Lupa itu teh apa? Gak apa-apa. Kalau rasional itu untuk bentuk yang A per B. Dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan nol dan dia termasuknya ke dalam desimal berhenti Oh, gitu ya. Itu kalau rasional. Sedangkan kalau ira itu bisa bentuk A per B dengan B-nya tidak sama dengan nol tapi dia desimal tidak berhenti. nanti. Bentuk lainnya apa? Ya bentuk akar yang tak tentu gitu ya. Salah Ya, satunya lah akar 2, akar 3, akar 5 dan seterusnya. Bentuk eksponen dari 5 kali 5 sebanyak 4 kali 5/4. 5 pangkat 4. Oke, berarti kita bisa cepat nih. Definisi eksponen. Definisinya adalah A bilangan real dan N-nya bilangan bulat positif. Bentuknya seperti ini ya. A-nya Ya, disebut sebagai apa? Basis. Dan sis. N-nya itu disebut sebagai eksponen atau indeks atau Pangkatnya. pangkat, nama lain. Bentuknya adalah salah satunya ini. 2/6 berarti perkalian berulang sebanyak 6 kali dari bilangan 2. Jelas? Jelas. Nah, eksponen dalam kehidupan itu merupakan penerapannya banyak di kehidupan. Salah satu contohnya adalah Rafa sering membagikan informasi broadcast yang ada di WhatsApp gitu ya. Nah, Ya, orang yang menerima itu akan membagikan ke orang yang lain, orang lain lagi. Apalagi kalau kita sedang membicarakan berita yang sedang beredar, pasti kita sering yang namanya itu membagikan atau kalau tidak membagikan pernah lihat tombol ini nggak repost, ya nggak? ya, ya, Nah, itu. Jadi kita itu memperbanyak penyebaran informasi. Nah, itu sifatnya juga fenomena tersebut bisa dikatakan sebagai eksponensial fenomenanya, gitu ya. ya. Oke, di sini sifat yang pertama, kalau perkalian pangkatnya di jumlah. Jumlahin. Berarti 2/3 dikali 2/4, 7. 2/7. Kalau dibagi, Rangin. dikurang. 5/8 dibagi 5/3, 5. 5/5. Oke, kita lanjut. Kalau pangkat dipangkatkan itu Ya, dikalikan gitu kan ya, berarti ya. 8. 3/8. Oke, nice. Kalau dalam kurung dipangkatkan masing-masingnya harus dipangkatkan, jadi 2/3 dikali X pangkat 3 sehingga kita punya 8X pangkat 3. Begitu pula berlaku untuk yang pembagian. Jika di dalam kurung dipangkatkan maka setiap basis A dan B-nya memiliki pangkat M. Contohnya Ya. 3X kuadrat per 2. Berarti 3 kuadrat dikali X kuadrat per 2 kuadrat. Maka akan menghasilkan 9X kuadrat per 4. 4. Oke, aman. Aman. Ada eksponen 0. Kalau 1. dieksponensialkan 0, itu nilainya adalah 1. 1. Berapapun gitu ya. Terus dipangkatkan negatif itu bisa diapakan? Bisa diubah Ubah ke jadi bawah. bentuk. Yes, betul. Ya. Pindah. Dibentuk penasaran nggak sama pembuktiannya? Penasaran. Penasaran ya? Oke, Kak Ditra akan buktikan kenapa A pangkat negatif N itu bisa dibentuk jadi seper berapa? Seper A pangkat Oh, N. iya, Alasan, iya. iya. Jadi alasannya itu eh kita punya pernyataan seperti ini. A pangkat M
Ini kan A pangkat min N ya. Iya. Kita pakainya N. Kalau pakai M boleh tidak? Boleh sebenarnya. Oke, kita punya pangkat A pangkat min N itu sama dengan A pangkat nol min N kan? Betul tidak? Iya. Nah, berdasarkan hukum eksponensial, jika pangkat dikurangkan itu setara dengan A pangkat nol per A pangkat N. Betul tidak? Betul. Lalu, kita kembali lagi ke sifatnya. A pangkat nol nilainya adalah Oh, iya ya, satu. 1 per A pangkat N. Terbukti kan? Terbukti. Terbukti tidak? Terbukti. Terbukti. Nah, terus alasannya A pangkat nol sama dengan satu, Rafa pernah nggak 7 per 7 itu nilainya satu, betul tidak? Iya, soalnya sama. Berarti kan ini samanya 7 pangkat satu dikurang satu sama dengan 7 pangkat nol. Sama Nol. dengan Satu. satu. Ini secara contoh. Kalau secara pembuktian rumusnya, secara konsep, Rafa punya A pangkat M dibagi A pangkat N. Itu akan sama dengan A pangkat M min N. N. Betul tidak? Nah, Itu. jika N-nya itu sama dengan M, jadi jika N-nya sama dengan M, berarti kita akan punya A pangkat M min M. Itu akan sama dengan A pangkat nol. Oke? Oke. Nah, itu adalah salah satu pembuktian dari pangkat negatif dan pangkat nol, karena mereka saling berkaitan. Oke, ada pertanyaan dulu? Yang Belum? itu, yang kan A pangkat M per A pangkat N kan pasti A pangkat M min N. Min N, betul. Heeh. Itu di bawahnya apa? N sama dengan M. Sama dengan M. Jadi nilai Oh, N oh kita iya. substitusikan sebagai M. Oke. Maka menghasilkan baris yang ini. Sehingga kita punya A pangkat M per A pangkat M itu sama dengan A pangkat nol. Betul? Ya, betul. Oke, aman ya untuk Aman, pembuktiannya. Oke, aman. kalau bentuk rasional, kayak yang tadi, jika Kak Ditra punya akar A pangkat N, berarti itu akan sama dengan A pangkat satu per N. Hmm. Gitu ya. Atau kalau Iya. bentuknya A per MN, ini juga sama. Bisa dibentuk seperti ini ataupun seperti ini. Contoh, kalau yang bentuk akar, kira-kira soalnya adalah seperti ini. Sebelum kita lanjut ke latihan soalnya ya. Ya, Oke, bentar. Berarti masih mudah ya eksponensial. ya, Oke, 27 pangkat satu per 3. Berarti ya kita bisa sederhanakan bentuk basisnya kan? Betul bisa. tidak? Ya. Nah, bisa dibentuk jadi akar pangkat 3 dari 27 atau bisa dibentuk juga sebagai basis 3. 3 Ya. pangkat 3 dipangkatkan satu per 3. Kita bisa saling hilangkan coret, maka kita akan menghasilkan 3. Gitu ya. Ya. Itu salah satunya. Lagi, eh, 16 berarti akar Yang di berapa? luarnya 16 16 akar pangkat akar 3 tiga. akar pangkat 4. Gini kan ya? Ya. Betul. Atau dibentuk basisnya jadi berapa? Jadi 2 pangkat 4 kali 2 3. pangkat 4 dipangkatkan 3 per 4. Gitu kan ya? Ini Ya. juga akan sama dengan akar pangkat 4 dari Oh, sesuatu heeh. bentuk yang ini, tapi nanti akan lebih besar. Kita biasanya lebih mudah pangkat dipangkatkan Coret kan, aja. biar saling Ya. coret, maka kita mendapatkan 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8. Begitu. Oh, oh Itu iya, iya. untuk Ngerti trik kan. cepatnya bentuk akar dan rasional. Bisa Oh, memanfaatkan pangkat dipangkatkan jadi dalam penyebut menyederhanakannya. penyebutnya penyebutnya di luar akarnya ya. Betul, penyebutnya di Oh, luar akarnya. oke. Oke, kalau yang pembilangnya sebagai pangkat yang ada di basis. Oke, terus kita di sini akan punya bentuk menyederhanakan. Jadi misalkan Kak Ditra punya akar 72. Ini kan bisa disederhanakan ya kalau bentuk akar Ya, seperti ini. Akar 9 berapa kali kali 8. akar berapa? Akar Akar 9, akar 9 kali akar 8. akar 8. Kebesaran Ya. enggak tapi. Bisa Nggak apa-apa. ada Bisa yang sederhana lagi kan? Berarti ini ya, jadi akar 9 dikali akar 8. Sama dengan 3 akar 8. 8.
ternyata si akar 8 ini masih bisa disederhanakan kan. Jadi akar 4 dikalikan akar 2. Dua. Berarti kita punya 2 akar 2. Dua. Kita kalikan saja di sini. 3 kali 2 akar 2. Sehingga kita mendapatkan 6 akar 2. Gitu ya. Oh, Atau ya. kalau mau cara lebih cepatnya, 72 itu adalah akar dari 36 dikalikan 2. Dua. Berarti kita dapat 6 akar Enam. 2. Oh, oh iya Nice, iya. betul tidak? Betul Boleh betul. nggak pakai cara ini? Boleh, cuman nanti dia Boleh. akan lebih panjang karena akar 8 masih bisa disederhanakan. Enam. Oke? Oke. Oke, misalkan Kak Ditra punya akar pangkat 3 dari 54. Berarti bentuk penyederhanaannya bagaimana? Lima Akar puluh. pangkat 3 dari, 50. Itu 54 atau 60? ya, 54. Jadi 54 pangkat Mm-mm. sepertiga boleh nggak? Boleh. 54 pangkat 1/3 boleh. Tapi apakah 54 ada yang bisa dipangkatkan 3? Rasanya belum ya. Ini Nggak. fokus ke bentuk akar dulu. Oh, Berarti oh iya. gimana? Dicari 27 27 dikalikan kali dua. 27 kali dua. 27 kali 2. Oke, Iya. berarti kita akan punya akar pangkat 3 dari 27 dikalikan akar pangkat 3 dari 2. Dua. Berarti kita akan mendapatkan Tiga. 3 akar pangkat 3 dari Dua. 2. Begitu ya. Oh. Nah, itu Oh, adalah mengingat kembali bentuk akar. oke. Itu cuman mengingat saja sih, biar nanti ketika di sini nggak bingung. Oke, di sini ada yang namanya bentuk baku. Sebelumnya sudah pernah dapat bentuk baku belum? Mungkin di Belum. pelajaran IPA belum ada. Oh, notasi ilmiah atau bentuk bak? Betul, bentuk Oh, baku itu nama lainnya adalah notasi ya, ilmiah. notasi ilmiah. Berarti udah pernah dapatkan ya? Yes. Nilainya A itu selalu ada di rentang 1 sampai 10 dengan N-nya itu bilangan bulat. Bentuk dasarnya seperti ini. Nah, contohnya adalah ini. Misalkan Kak Ditra punya 45 juta. Oke, berarti bisa dibentuk notasi ilmiah kan? Dengan Ya, cara ambil, kalau 45 kan tentunya lebih dari 10 ya. Berarti kita ya. ambilnya 4,5 dikalikan 10 pangkatnya kita hitung. Komanya di belakang koma ada berapa? 7 Enam. kan? Tujuh, Berapa ya. 6? Tujuh, Tuh, tujuh. eh, Sama 5 jadi 7. sama-sama benar. Eh, Sama 5 7. Tapi ya. dihitungnya berdasarkan pangkat yang ada di sininya. Berarti Nolnya pangkat aja kan. 6. Mm-mm. Ntar dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ding 7. Ngitungnya. 7 ya? Tujuh Iya, tujuh. 7. Heeh. Sama 5 Nah, kan? galvok ya sama 5. Kalau 4.500.000 baru, betul tidak? Kalau Ya. 4.500.000 baru 4,5 dikali 10 pangkat 6. Jadi dia Mm. dihitung berapa digit di belakang koma itu pangkatnya. Oke? Ya. Nah, pangkat negatif itu tidak berarti dia nilainya Negatif. negatif. Kaitannya adalah dengan nilai desimal yang paling kecil gitu ya. Ya. Misalkan di sini ada 0,000072. Berarti kan bisa dibentuk baku. Jadinya apa? 7,2 7. dikali 10 pangkat negatif. Mundurnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Mundurnya 6 kan? Iya. Berarti pangkat negatif 6 gitu. Jadi Oh. definisi pangkat negatif itu bukan berarti nilainya negatif, tapi nilainya semakin mendekati nol. 0. Oh, Nol, 0. Ya. semakin mendekati nol. Nah, hal ini ada kaitannya dengan apa tebak? Eh, desimal. No. Apa coba? Fungsi Oh, fungsi eksponensi. eksponensial gitu. Nanti kita akan bahas. Oke, kita akan coba dulu contoh 1, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. 4. Nice. Berarti langkahnya nggak usah ditulis ya. Ini kan Ya. 2 pangkat 5 kurang 3 per 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat, tambah ini. 8 per 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 8 kurang 4. 2 pangkat 4. 4. Oke, kalau ini berarti Cobain gimana? dulu. Cobain. Ya, mau nyobain. Boleh. 3x min 2. Y. 3. 6x. Y. 1. 9x. Y. 4. Y. 6. 6x. Y. 6 kuadrat. Dan 6x. Y. Min 2. Sama dengan 9, 1, 1, 1, 9.
4 X min 4 Y 6 per 4 kali X ini Y min 2 sama dengan X, X min 6 Y plus 8 per 4 sama dengan Y 8 4 X 6. Hasilnya Y pangkat 8 per 4 X pangkat 6. Oke, nice. Betul. Oh Jawabannya betul, adalah itu. Betul. betul. Oh Iya, mantap. mantap. Keren. Gila, cepet banget. Hmm. Oke, seru nih. Berarti kalau nanti lebih diberikan ke depannya Kak Ditra punya soal-soal yang lebih menantang, Kak Ditra ambilin ya. Iya, Ya, Kak Ditra sebenarnya ini udah menggabungkan dengan buku ICGSE. Ya udah, keren berarti. Oke, dapatnya apa ini? Jadi 3 kuadrat, X pangkat min 4, Y pangkat 6. Betul tidak? Per iya, 6 kuadrat, X pangkat 2, Y pangkat negatif 2. Ya kan? Betul iya, tidak? betul. Betul, berarti ini kita dapat 9 per 36 X pangkat min 4 dikurang 2 adalah Hmm. min Min 6. 6 Dikali Y, 6 dikurang min 2 adalah di positif 8 8. Berarti kita akan punya 9 per 4 36. 1 per 4 4, 1 per X pangkat 6 dikali Y ya, pangkat 8. Oke, betul? ya. Dapatnya Oke. Y pangkat Y 8 pangkat 8 per 4X per pangkat 4 X pangkat 6. Ya. pangkat 6. Oke, di sini nanti ada jatah Rafa, ini Kak Ditra, atau mau nyoba yang ini sekalian? Nyobain yang ini dulu. Boleh, pangkat dipangkatkan ya yang ini. Ya. Mm-mm. Pakai prinsip itu boleh, pakai prinsip akar boleh. Oke. 108. Jadi 3 pangkat 3 kali 2 kuadrat. Oke, 3 pangkat 3 kali 2 kuadrat jadi 108. Nggak ada suaranya, Kak. oh iya, masih di mute. Oke, Iya. benar-benar. Jadi jawabannya adalah 81 itu kita bisa ubah basisnya jadi apa? Jadi 3 pangkat 4. Betul, 3 pangkat 4. Sedangkan 32 itu 2 pangkat 5. 5. Nice, betul ya. Jadi nanti kalau disederhanakan, 4-nya saling coret, terus 5-nya saling coret, kita menyisakan 3 pangkat 3 dikalikan 2 kuadrat, hasilnya adalah 108. 8. Nah, hubungannya dengan tadi yang Kak Ditra bilang, kalau pangkatnya negatif itu semakin mendekati nol, itu adalah fungsi eksponensialnya. Jadi fungsi eksponensial itu sebenarnya bisa ditulis sebagai bentuk ini. Seperti notasi ilmiah, tapi dia tidak dibatasi nilai awal Oh, sininya. Gitu ya. Dan ya. basisnya juga bebas. Mirip kan? Kalau tadi kan A dikali 10 pangkat N ya. Betul Iya. tidak? Iya. Nah, mirip-mirip lah. Jadi kalau fungsi eksponensial itu bentuknya adalah seperti ini. Nah, dia fungsi eksponensial itu bisa yang disebut pertumbuhan, maka grafiknya akan selalu naik, dan bisa disebut sebagai peluruhan, dia nilainya akan semakin tuh turun. Turun. Gitu. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah ini. Grafik eksponensial itu selalu naik. Iya, jelas gitu ya. Mau dia pangkatnya berapapun akan semakin naik. Jadi kita gunakan Kak, grafik yang ungu ini. yang tadi belum di SS, sorry. Yang Oh, fungsi eksposional pengen di SS. Nah, ini. oh, Rafa nge-SS dari tadi. Iya, Oh ya soalnya udah. biar kalau yang apa, kalau yang definisinya biasanya di SS sama dicatat. Oh, boleh boleh. Kak Ditra sebenarnya bagiin PPT kalau udah selesai. Oh, oh, bagian Ya, PPT. Oke lah. bagiin Oke, oke. PPT. Jadi biar kalian nggak kesusahan. Semua kelas sama Kak Ditra dibagi PPT-nya. PPT-nya Oke. tapi yang sudah coretan ya. Ya, Ya, aman. Daripada nanti sibuk nge-SS penuh kan. Oke, siap. next dulu nggak apa-apa? Ya, Ya, jadi kalau
pertumbuhan, dikatakan dia pertumbuhan, maka grafiknya akan selalu naik gitu. Itu Iya. namanya pertumbuhan. Tapi kalau A-nya itu ada di antara 0 sampai 1, itu grafiknya akan turun. Jadi yang dikatakan tadi, pangkatnya negatif. Gitu. Itu kan bukan pangkat negatif kan sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi dia bisa dibentuk seperdua pangkat N-nya gitu. Maka dia nilainya akan meluruh dan akan mendekati 0. Tapi pernah sampai 0 nggak? Nggak. Garisnya nggak pernah menyentuh 0. Oh. Udah pernah belajar limit belum? Belajar apa? Limit. Limit yang Belum ya? lim-lim gitu ya. Iya, betul yang lim-lim. Heeh, bener. Eh, Masih kayak awal-awal nggak Awal-awal. diperdalam. Nah, itu limit juga kan sebenarnya dia grafiknya itu bisa mendekati 0 tapi nggak pernah sampai ke 0 kan. Iya. Kayak gitu ya. Seperti eksponensial untuk peluruhan. Jadi kalau untuk peluruhan itu dia akan sepanjang garis X ini lurus terus. Tapi dia nggak pernah nyentuh 0. Gitu. Jadi dipangkatkan berapapun jarang kan kita menemukan nilai 0. Betul tidak? Iya. Ya udah, itu jawabannya. Jadi dia selalu lebih besar dari 0. Tapi nggak pernah menyentuh 0. Oh, Ya jika kalaupun. Hmm, gimana? jadi kalau kalau satunya lebih gede grafiknya naik. Hmm, Oh, jika A-nya terus lebih besar dari 1, grafiknya pasti naik. Tapi oh kalau A-nya ada di antara 0 sampai 1, itu sudah pasti tuh turun. turun. Gitu. Oke? Berarti kalau kalau apa kalau 0,9 masuknya turun. Iya, pasti turun. Oh, 0,9 misalkan Rafa pangkatkan 2. Dapatnya apa? 0, berapa? kalau 0,9 dikuadratin Mm-mm. 0, berapa jadinya? 0,81. 0,81. Mm-mm. Makin turun kan nilainya. Iya, 0,81 sama 0,9 besaran 0,9 kan? iya lebih Ya, besar jadi dia 0,9. makin turun. Tapi pokoknya nggak pernah nyentuh 0. Intinya itu. Oke? Oh, oh ya ngerti-ngerti. Tapi Nah, nggak ini bakal sampai nol ya berarti ya. nggak pernah. Nggak Oh, pernah. Sejauh ini belum pernah sih. Jadi kayak dia itu tuh nyerempet doang. oke. Gitu. Nah, modelnya bagaimana? Kalau dimodelkan dalam bentuk pertumbuhan, PT itu sama dengan P0 dikalikan 1 tambah R pangkat T. R itu si perubahannya. Sedangkan T itu waktu. Bisa waktu, bisa periode, dan lain-lain. Sedangkan kalau P0 ini populasi awal. PT berarti menyatakan populasi ke T. Gitu, sesuai pertanyaannya. T-nya nanti dimintanya berapa. Nah, kalau peluruhan berarti 1 min R. Kalau pertumbuhan sudah pasti 1 plus R. Jelas ya perbedaan antara pertumbuhan dan peluruhan. Pokoknya kalau Hmm. peluruhan itu kasusnya misalkan minum obat. Minum obat itu kan aturannya 8 jam biasanya ya kalau 3 kali sehari. Tapi kadang kita Ya, minumnya pas makan pagi, makan siang, sama makan malam. Betul? betul. Ya kalau makan malam misalkan jam 7 otomatis bekerja 8 jam pada saat subuh sampai ke makan pagi nggak ada yang jagain kita dong. Betul tidak? Karena obatnya udah habis meluruh. Iya. Nah, itulah peluruhan. Ada konsep pada peluruhan si cara kerja obat. Kalau pertumbuhan gimana? Ya tadi pertumbuhan bakteri. Oh, cita-cita Rafa apa? Cita-cita, cita-cita jadi engineer. Engineer. Nggak, Mantap, mantap. kenapa kok Kak nggak Oke, oke. kedengeran? Ngambil engineer apa? Mau, nggak tahu mau nanti kuliahnya teknik industri atau elektro. Wow, keren-keren. Saya Mm-mm. mau ngambil teknik kimia, belum dapat waktu itu. Ya, Oh, jadinya terjunnya apa? ke matematika. Apa? Oh, Kalau matematik. teknik kimia? Iya, jadinya apa? Teknik Matematika. kimia mah bisa di perminyakan, industri, Oh. tapi bagian pabriknya, perancangan pabriknya gitu lah pokoknya. Yang Hmm, sifatnya itu tuh, ya gitulah. Tapi kan nggak jadi masuk, jadi nggak tahu detail. Oke, kita iya. lanjut. Di sini ada nanti kalau sudah kuliah pas kampusnya di ITB atau yang lainnya, itu pasti ada tahapan persiapan bersama. Pasti kita sering ke lab, akan ketemu ke lab pada tahap TPB. Tapi kalau nanti jurusannya lebih ke biologi, kita misalkan masuk ke lab, melakukan pengamatan bakteri awalnya 80. Berarti kan diketahui apa? Sesuai dengan Ya, rumus yang Kak, tadi. Kalau diketahui, hmm, ntar ini teh mau ganti ke WiFi dulu, nge-like.
Oh, punya Rafa. Mau ganti ke WiFi? Iya, sebentar. Boleh? WiFi. Oke. Kak Ditra beri pending bentar. Halo, tes, tes. Udah jelas? Aman? Wow, udah aman. Mm-mm. Udah aman yuk. Nah, di Ya, sini kan sudah ada apa? eh, Populasi pengamatan awal kan? Betul ya, tidak? Nah, betul. kita bisa gunakan rumus persamaan yang ini saja dulu. Gitu. Jadi, N awal diketahui 80, Jumlahnya. 80 jumlahnya. Terus setiap 20 menit jumlah bakterinya menjadi dua kali Empat. lipat. Artinya kalau menjadi dua kali lipat, apa maknanya? Di Ya, kuadrat setiap dua sini. puluh menit. No, setiap 20 menit Heeh. 80 jadi 160. Betul tidak? Oh, iya. Jadi itu kan. Nah, tapi yang Hmm. ditanya apa? Setelah Setelah dua 2 jam, jam. Nah, 2 jam itu berapa menit? 120 120 menit. menit. Nah, seratus dua Oh, puluh menit ini oke, kita oke. bagi menjadi 20 Menit. menit. Berarti ada berapa? 6 periode. 6 periode. Betul ya. 6 periode atau 6 fase gitu kan ya. Ya, Berarti kita punya yang diminta X fase ke-6. Betul tidak? betul. Berarti F6 itu sama dengan 80 dikali setiap pembelahan satu Oh, bakteri oh, jadi iya, dua iya. kan? Iya, Betul iya, tidak? ngerti, ngerti. Ngerti. 2 pangkat 6. Hmm, Ngerti? ngerti. Ngerti ya? Tadi rumusnya apa? Fn sama dengan X dikali R. FN, A. Ya, R atau A itu boleh ya sebenarnya. ya. Mau pakai R atau A itu boleh. A pangkat X gitu. Oke? Oke. Dapatnya berapa arti? 80 dikali 64. Betul tidak? Ya, betul. Yaudah, nanti dihitung berapa hasilnya. Itu adalah total bakteri setelah pengamatan 2 jam. 5120. 5120. Oke, kita next. Di sini ada peluruhan dalam fisika. Nah, ini juga bisa nih. Ini sama kayak tadi kan, Radioaktif Kak? sama. Tapi ini bedanya dia peluruhan. Jam. Gitu ya. Oh. Nah, radioaktif itu punya massa awalnya 320 gram. Berarti kalau massa awal tadi dinyatakannya sebagai N. N. Atau kalau mau bentuknya yang seperti ini, kita pakai peluruhan yang ini boleh tidak? Ya sebenarnya boleh-boleh saja, fine-fine aja gitu ya. Ya. Oke, berarti kita misalkan punya P0-nya 320. Loh. Setiap 5 jam masanya menjadi Nah. setengah. Berarti kan kalau setengah, ya sama aja tadi si R-nya itu adalah setengah gitu. Hmm. Jadi R-nya sama dengan 1/2. Berapa massa zat setelah 20 jam? 20 jam dibagi 5 jam berapa? 4 jam. Jadi 4 waktu periodenya itu adalah 4 periodenya. 4 periode. periode. Gitu. Berarti P keempat itu akan sama dengan 320 dikali 1 min setengah pangkat 4. Sama dengan 320 kali 1/2 pangkat 4. 4. 320 pangkat dikali 1/16. 16. Oke, 32 bagi 6. 2. 20 2. berarti. Berarti sisa 2, 20. 20 gram. Oh, Gitu. Setelah 20 jam, zat radioaktifnya sisa 20 gram. gram. Paham? Oh ya, Kak, itu teh Mm-mm. tadi kan rumusnya mah kan sama N kali Mm-mm. A pangkat X gitu. Mm-mm. Nah, si tadi teh yang A-nya Yang jadinya ini ya, ya R-nya teh apa itu teh tadi maksudnya? Yang R/2 sama dengan 1/2. A atau R. Oh, sama aja itu tuh maksudnya. A ini Ya, itu sama maksudnya ini teh yang R. sama aja. Jadi kalau mau pakai rumus yang mm, tadi kalau mau pakai F4 gitu ya, itu juga Oh, bisa. oh, iya Jadi iya kalau baru mau ngeh, pakai iya. F4 atau sama aja ya. Jadi N-nya kan Heeh. 302 mana 320 langsung dikalikan saja setengah pangkat P gitu ya. Jadi berarti Iya. 320 kali setengah pangkat 4 Oh, oke oke. sama aja. Ngerti ngerti. Ya, paham ya? Jadi Paham, paham. sebenarnya ini nih lebih ke bentuk awalnya, sedangkan Oke. ini bentuk pakainya Oh gitu. iya, oke. Oke, aman? Aman banget.
Oke, terus eksponensial dipakai di mana lagi? Tebak. Eksponensial. Selain em, dipakai di bidang-bidang industri, bisa nggak deket di sama kita? Bidang apa eh, coba? apa ya? Keuangan. Oh, akuntansi Yes, keuangan. betul. Di keuangan, kalau pinjem di bank atau menabung di bank gitu ya, dan Ya, ada bunga, konsep bunga itu anuitas itu mirip. Nah, jadi ini tambahan ya, materi esensial sebenarnya ya. sebagai pengetahuan tambahan. Jadi Mm-mm. kalau kita mau menentukan nilai tabungan setelah 3 tahun, itu pun nilainya sama gitu ya. Ya. R-nya itu menyatakan si bunga kalau di keuangan. Mm-mm. Oke, berarti yang diketahui apa saja? N-nya modalnya 2 juta. Betul, modalnya 2 juta, R-nya adalah 5 per Eh, li- 5 5%. lima Betul persen tidak? 5 per Nah, lima 100. persen itu 5 per 100 berapa desimalnya? 1/20. No, 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 desimalnya, desimalnya. Eh, 0,05. 0,05 gitu. Oke, hari 1/20 pecahan. Ya, Oke, lanjut. Berarti setelah 3 tahun, berarti T-nya diminta ketika tiga 10. tahun. Ini kan bunga majemuk per tahun ya, tapi kalau nanti di sininya per bulan, Rafa harus ubah 3 tahun ini jadi Bulan. bulan. Jadi si satuan waktu, satuan jarak, satuan periode itu harus sama Ya. gitu ya. Gak boleh beda. Kalau beda harus disamakan dulu. Jadi biar jawabannya benar. Oke, berarti ini di periodenya adalah 3. Berarti menurut rumus dari anuitas itu akan sama dengan apa? P dikalikan atau M di sini kita pakainya kan ya. M Ya. juga boleh gitu. M dikalikan 1 plus R dipangkatkan T. Jadi modal awalnya 2 juta Mm-mm. yang ditabungkan, terus dikalikan dengan 1 ditambahkan bunga majemuknya, kan bertambah kan tiap tahun tabungan Ya. kita, karena kita dapat bunga depositnya gitu ya. Oke, Ya. pangkatkan 3 tahun. Yaudah, berarti kita akan punya 2 juta dikalikan dengan 1,05 dipangkatkan 3. 3. Berapa 1,05 dipangkatkan 3? Pakai kalkulator yang ini nggak apa-apa, karena ini udah penerapan ke keuangan. Nggak mungkin kita ngitung oret-oret gitu. Jadi kalau di keuangan boleh kok pakai kalkulator. Kan Sekitar berapa? nggak mungkin kalau 105/100 kali 3 kali nggak mungkin dihitung satu-satu kan. Betul. Dapat berapa berarti? 1, berapa tuh? 1,1 sekitaran lah ya. 5 kali 1, berapa? 1,157.625. Udah ambil 3 angka aja. 1,157. 7. Nah, kalau dikalikan ya nanti sekitar 2.100.000. Berarti 300-an ya. 2.300.000-an lah ya. Iya, 2.300.000 bla bla bla. Cek aja. Jadi tabungannya jadi segitu karena kita dapat bunga gitu. Aman? aman. Ini lebih ke pengayaan gitu ya. Terus kita masuk ke materi yang memang intinya yaitu adalah menyelesaikan persamaan Nen. eksponen. Bentar, kita dari tadi belum nyobain soal ya. Oh, Belum. satu lagi kok, satu lagi ini selesai. Ya. Prinsipnya persamaan eksponen itu harus menyamakan basis. Biasanya basis sederhana teh 2, 3, 5. Ini udah paling mentok, paling sederhana, betul? Betul. Betul. Kalau 4 masih bisa dibawa ke 2 kuadrat. Kalau Mm. 9 masih bisa dibawa ke 3 Kuadrat. kuadrat. Berarti basis sederhananya cuman ketambahan tuh 7 gitu ya. Itu yang sudah paling sederhana di antara yang lain gitu ya. Nah, biasanya kalau kita punya A pangkat M sama dengan A pangkat N, basisnya kita coret, kita cukup samakan M sama dengan N-nya saja Oh, gitu ya. iya. Itu Iya. untuk prinsip dari persamaan Nen. eksponen. Misalkan Kak Ditra punya 2 pangkat X tambah 2 sama dengan 32. Basis sederhananya 2 kan? Ya. Berarti tiga Oh, puluh dua ini oh. harus diubah jadi 2 pangkat berapa? 2/5. 2/5. Berarti kita akan punya 2 pangkat X tambah 2. 2-nya coret, kita punya X tambah 2 sama dengan 5. Ini 3. jadi PLSV kan? Iya. Nah, jadi kita akan dapat nilai X-nya sama dengan 5 dikurang 2. Sehingga X-nya adalah 3. 3. Bisa? Bisa, bisa. Gampang kan? Gampang. Oke, gampang. Ini rumus common mistakes-nya. Oke.
Tentukan apakah fungsi berikut eksponensial atau bukan. Untuk yang nomor satu eksponensial atau bukan? Iya. Ya. Nomor dua, ya atau tidak? Bukan. Bukan. Nomor tiga? Iya. Iya. Nomor empat? Iya. Bukan. Bukan Ini deng. harusnya apa? PLS? SP. PLSP. Oke. Iya. Ini ada sifat eksponen. Mau dibimbing atau mau coba? Mau coba. Mau coba. Oke, Iya. udah. Sebenarnya ada latihan sendiri. Tapi kalau mau coba, oke, bagus. Eh, X kuadrat sama Y pangkat 3. X kuadrat sama Y pangkat 3. 3. Oke, betul ya. Ya. Ini jadinya 4 sisa 2 betul. Terus yang ini jadi 4 dikurang satu sisa 3 betul. Oke, Hmm. yang ini. Cobain lagi. Mm-mm. 100. Asik ya belajar yang cepat kayak gini. Iya. Iya, jarang ketemu. Tapi seru-seru seriusan. Untung stok soalnya banyak banget. Jangan ngelihat halamannya ya, nanti Iya. kayak nggak selesai-selesai. Enjoy aja. Iya. 12 akar 2. Betul. Basisnya disamakan si akar 2 semua ya. Berarti ini Iya. akar 100 kali akar 2 Iya. ditambah akar 25 kali akar 2 dikurang akar 9 kali akar 2. 2. 2. Berarti kan 10 tambah 5 kurang 3 akar 2. 2. Oke, nice. 12 akar 2. Oke, lanjut. Di sini ada penonton latihan basket. Rafa mula-mula adalah 250. Setiap hari jumlah penontonnya bertambah 20%. Berarti 20% berapa? 20/100. 20/100 atau 0,2. 0,2. Oke, cuman suruh buat fungsinya saja. Boleh pakai fungsi FT atau pakai PT. FT aja deh. Ya, coba pakai yang FT dulu. Enggak, tapi enggak jawabannya enggak ya. Jawabannya nggak usah. Tapi kalau mau dicari nggak apa-apa. Mau nyari deh cobain. Ya, Jadi awalnya tuh 0 kan penontonnya. 250. Oh, oh iya 250 setiap hari jumlah 250. penonton bertambah Mm-mm. 20% dari hari sebelumnya. Oh, berarti ini periodenya cari dulu kan maksudnya? Periodenya berapa? 4. Periodenya 4 hari. 4 hari. Berarti langsung aja Oh, T-nya pakai langsung. yang 4. Mm. Berarti F4 sama Mm-mm. dengan 250 Mm-mm. kali Mm-mm. 4 kali eh, No, no, bukan kali 4. Kali eh 0,2. 0,2. Oh iya, 0,2 dipangkatkan 4 4. sama dengan 250 kali 20. 0,2-nya aku bikin 2/10 boleh kan? Jadi 2/10 pangkat 4. Boleh, boleh. Boleh. Pakai yang itu harusnya lebih mudah. 2/10 pangkat 4 harusnya lebih mudah kan? Jadinya 60, 16 per. 10-nya tapi 16 gede per banget. 10.000 ya. 10.000. Nggak apa-apa, tapi Ya, bisa kan? nggak apa-apa. Bisa, bisa. Nggak masalah. Hmm, 16/1000. 10.000. 25, 16. Itu 3. 6, 12, 3, 50. 5, 2, 0. 0, 3, 4.
Aman? Jadi 2/5 bukan? 2/5. Ya. Hmm. Jadi kita dapat 250 dikali 16 per 10.000 kan ya? Ya, Ini kita coret, terus 1000 dengan 25 bisa disederhanakan kan ya? ya. Berapa jadinya? 1, 25-nya jadi 1. Jadi 16 per 16 per 1000 eh, bagi 25, 1000 bagi 25 teh 40. 40. Ini kan bentuk sederhananya ya. Ya. Terus ini sama-sama kita bagi Bisa bagi 4 8 apa langsung 8? ya? 8. 8 8. Oh ya, 8. Bisa. Berarti kita dapat 2 per 10. Aman. 2 Oke. per 2/5 kan? 2/5 kan? Bisa. Oh iya, 2/5. Hah, 2/5. Bisa sampai iya. sini tapi? Bisa bisa. Cuman aku Oke. teh masih ketukar yang fungsi itu teh yang kok. Antara ini ya. Antara kita pakai si A-nya dengan si T-nya ya. Heeh. Oh, oke. A-nya Berarti jadi kalau di situ. A-nya yang 0,2. Nih, Hmm. betul. Persentase A-nya itu si 0,2 tuh perubahan. 0,2 tuh persentase penonton yang naik kan maksudnya. Jadi apa? 20% ya tadi ya? Ya, jadi A-nya Oh. itu perubahannya. Oh Baik itu iya iya. peluruhan maupun pertumbuhan, oke? Oke oke ngerti. Sedangkan si X-nya itu sebagai waktu atau periodenya. Oke. Waktu atau periode. Pakai T boleh, jadi biar bisa ngebedain, biar nggak bingung. Si X kan biasanya kita ngecunnya basis ya, Ya. gitu. Dah, itu pokoknya kalau persamaan eksponensial. Oke, ini harusnya mudah lah ya. Bisa Iya, langsung jawab. bisa. Berarti kan ini cuman 6 kali 6 kali 6 6 kali kali 6, 6. Terus 26 yang pangkat itu 2 kali 6 berapa? 2 kali ya 64 tapi 64, ini Heeh. Satu satu, ini 1 per, 1/27. yes, betul. 1/27. Kalau ini jadi Kalau itu jadi eh 3/2 3/2, 9. 9. Oke, ini dapat X pangkat X/11. 11, A pangkat A/6. 6, Y pangkat Ya pangkat 10. 10. Yang ini jadi sederhananya Jadi 3/1. T 3. 3. Betul. Yang ini berarti kalau persamaan 5. eksponen yang ini 5. X-nya sama dengan 5. 5. Oke, nice. Good. Oke, kita kayaknya yang itu aman deh. Ya. Cobain ini. Oke. Jawabannya jadi A/8/4 kali B/6. Eh, A pangkat 8 dikali 4, B pangkat 6. Gini. Eh, bentar. Keliru tidak? Eh, Coba aku lihat lagi sebentar ya. 4 tanpa pangkat negatif. Oh, Jadi kalau temu pangkat negatif, langsung pindahin aja pangkat negatifnya. jadi
Tapi jawabannya jadi berapa? Dapat A, nggak? A pangkat 8 per B pangkat 6 kali 4 diubah. Yes. Jadi A pangkat 8 per 4B pangkat 6. Gitu ya? Ya, aku emang gitu jawabnya tadi. Oh, berarti Kadita salah tulisnya. Oke, berarti Heeh, aman. 2 ya, kuadrat A pangkat 6 B pangkat min 4 per 4 kuadrat A pangkat min 2 B pangkat 2. Gitu kan ya? ya. Berarti ini akan dapat 1/4. Betul Satu kan? per 4. Ya. Terus A pangkat 8 Kan B pangkat min min 6 6. Oke, B dipindahin ke pangkat bawah. min 6-nya kita pindahin ke bawah. Kita akan dapat A pangkat 8 per 4 B pangkat 6. Oke, betul. Ya. Nah, coba Coba lagi. ini. Basisnya kalau bisa sama. Harusnya bisa sama ini. Enggak, Ding. Langsung aja jawab hasil akhir. Ya, tambah 7, 2, 1, 7, 8, 2 pangkat 3, 3, 12, 2, 4, 9, 25, tambah 7, min 15. 16. 16. Betul ya? Di sini 5 Yes. pangkat 3 dipangkatkan 2/3. Terus di sini dapatnya berapa berarti? 7 kuadrat dipangkatkan Ya, setengah. Di sini dapatnya 2 pangkat 3 dipangkatkan 4/3. 3. Coret, 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 coret. Gitu kan ya? Berarti punya Ya, 5 kuadrat tambah 7 dikurang 2 pangkat 2 pangkat 4 4. Berarti 25 tambah 7 kurang kurang 16. 16. 32 kurang 16 hasilnya adalah 16. 16. Betul? Oke, coba ini. Ya. Seperia pangkat 8. Per Y pangkat 8. Seperia 8. pangkat 8. Ya. Oke, betul ya. Berarti kan Ya. ini kita dapatnya X pangkat min 4 kali X pangkat 4, 0 kan? Ya. X pangkat 0 berarti 1. Satu. Terus ini Habis punya, betul. Y pangkat min 2 dikali Y pangkat 6. 6. Eh, Jadi Y min 8. iya tah? Enggak sih. Eh, jadi Y pangkat min 4 jadinya Y, seperia pangkat 4 ya jadinya. bentar. Bentar, bentar. Oh iya Ayo, jadi kebablasan seperia nggak kita? seperia pangkat Jadinya apa 4 coba? harusnya seperia pangkat 4. Benar. Harusnya pangkat 4 bukan 8 tadi Harusnya sih. yang nomor satu itu jawabannya adalah, ya Nah, betul, Y-nya pangkat 4. Eh, positif ya. kebalik Mm-mm. ya. Oke, aman tapi. Ya Oke, aman. di sini Nggak nanti teliti. mau coba yang persamaan eksponen nggak? Jadi nanti Boleh. soal-soal lainnya boleh dicoba sama Rafa ya. Boleh. Oke, coba ini persamaan eksponen. 4. 4 X-nya. Iya. Berarti ini kan ini 2 pangkat 2 dipangkatkan X plus 1 sama dengan 2 pangkat 5 kali X min 1. Min 1. Satu. 2X plus 2 sama dengan 5X min 5. 5. 2X min Min 5. 5X sama Sama dengan dengan min 5. 2.
Berarti ini kita dapat min 3x sama dengan 7 per min 3. X-nya sama dengan 7 per 3. Ah, Halo? sama nggak? Halo? Halo, halo? Atau beda? Nge-lag? Halo, halo? Sama nggak? Halo, halo. Sama nggak? Baru kedengeran. Eh, Ternyata aku ada yang salah Sama ini. nggak? Bentar. 5 X min. Belum dikalikan ya? Ntar aku ada yang salah ini. 2 3 Boleh Hmm. coba cek. Oh iya, harusnya tuh min 7 jadinya X sama dengan 7/3 sama dengan 7/3. Iya, 7/3. Iya, 7 per 3 ya. Betul kan? Ya, Oke, cobain ini iya. lagi. Masih banyak kan soalnya? Ih, masih, masih. Nanti bisa dicobain di rumah juga sisa-sisanya. Aman, aman. X-nya 5. Oke, betul. X-nya 5 bener. 1 sama dengan 3/4. maka kita Coba coret coba. X min 1 sama dengan 4. Maka X sama dengan 4 tambah 1 sehingga X-nya sama dengan 5. 5. Oke, betul. Dan ini berarti berapa? Oh iya, cobain dulu. Hmm, 1,5. 1,5. Iya, Oke, berarti 1,5 itu 3 per 2 ya? iya 3/2. Yes, betul. Jadi ini 5 pangkat 2X sama dengan 5 pangkat 3. 2X sama dengan 3 sehingga X sama dengan 3 per 2. Oke, betul. Baru balik sekolah. Iya. Oke, next kita masuk ke menyamakan basis. Yang ini masih ada lagi. Ntar cobain dulu. X tambah 4. X-nya 2. X-nya 2. 2. Nice. Jadi kita dapat 2 pangkat. Oh, nggak usah 2. Kita langsung aja 4 pangkat X plus 1 sama dengan 4 pangkat 4/3. 3. Maka X sama dengan 3 kurang 2. 1. X-nya 2. Oke. Ngebut ya. Kita lanjut. Mau persamaan eksponen atau mau fungsi? Yang ini dulu deh, satu lagi. Yang ini nih. Eh, ini Tapi masih mudah. yang agak susahan dikit. Ini nih. Oh ya, itu cobain. Ya, coba ini. X-nya 5. Oke, nice. Jadi ini 2 pangkat 3 dipangkatkan X plus 1 sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan 2X min 1. Min 1. Betul kan ya? Ya. Berarti Ya. dapat 3X plus 3 sama dengan 4X min 2. Berarti Ya. 3X min 4X sama dengan min 2 min 3. 3. Artinya kita dapat Min min X X sama dengan sama min dengan 5. min 5, maka X sama dengan 5. 5. Oke, berarti aman sih. Ini kan termasuk ke PLSV. Betul tidak? Ya, betul. Oke, itu. Nanti masih ada banyak soalnya. Silahkan dicobain. Gitu ya. Boleh. Sebenarnya masih banyak banget. Kalau mau dicobain boleh. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya sekaligus membahas PLSV. Kak Ditra Ya. udah buat juga kok materi PLSV, jadi aman. Oke. Oke, pokoknya nanti kalau udah dapat buku kabarin aja ya. Ya, siap. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Aman, Kak. Aman. Nanti semua soalnya silahkan dicobain. Sejauh ini bagus
cara belajarnya dan hitungannya juga cepat. Oke, kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Berdoa Ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menyudahi belajar, berdoa dimulai. amin. Oke, berdoa selesai. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Ya, malam Kak. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, Ya, maaf ya nggak bisa lebih karena abis ini Kak Ditra ada kelas. ya nggak apa-apa kok. Oke, Ya, yaudah. ya. Kasih Kak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.